Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Rezeki kita dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Segala urusan kita dimudahkan. Hal-hal yang kusut akan segera teruraikan. Dan kita tentunya selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mimpi. Bagaimana jika seseorang bermimpi melihat matahari, kemudian rembulan, dan bintang-bintang. Perlu diketahui teman-teman, mimpi melihat matahari, rembulan, dan bintang-bintang ini jarang dialami oleh masyarakat secara umum. Biasanya kita mengalami mimpi melihat tiga benda ini atau tiga makhluk ini hanya salah satu. Misalkan kita hanya melihat matahari, atau hanya melihat rembulan, atau bahkan hanya melihat bintang-bintang. Nah, mimpi secara keseluruhan melihat matahari, rembulan, dan bintang-bintang ini jarang sekali dialami oleh manusia biasa. Nah, mimpi ini ternyata pernah dialami oleh salah satu nabi yang fenomenal, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, dan diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, di dalam surah Yusuf ayat 4 dijelaskan yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Yang artinya, pada saat itu Yusuf bercerita kepada ayahnya tentang pengalaman yang dia alami, yaitu berkaitan dengan mimpi. Nabi Yusuf pada saat masih kecil, beliau bermimpi melihat matahari, rembulan, dan 11 bintang. Mereka bersujud atau tunduk kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, cerita Nabi Yusuf kepada ayahanda ini bukannya membuat ayahanda yaitu Nabi Yakub merasa bangga, tapi justru kekhawatiran yang muncul. Mengapa demikian teman-teman? Perlu diketahui bahwa Nabi Yakub ini salah satu Nabiullah dan utusan Allah. Beliaulah pokok dari Bani Israel. Jadi istilah Bani Israel itu yaitu Bani Yakub alaihissalam, yang tiada lain dan tiada bukan. Beliau adalah ayahanda dari Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau tahu mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf ini bukanlah mimpi sembarangan. Mimpi ini adalah mimpi sebagai tanda nubuwah atau tanda kenabian yang dialami oleh putra tercintanya yaitu Nabi Yusuf. Mendengar cerita Nabi Yusuf berkaitan dengan mimpi melihat matahari, rembulan, dan 11 bintang, Nabi Yakub melarang Nabi Yusuf untuk bercerita kepada saudara-saudaranya. Karena tahu ini adalah bukan mimpi yang biasa, melainkan mimpi yang luar biasa yang biasa dialami oleh nabi-nabi terdahulu. Jika seseorang bermimpi seperti ini, dia akan mendapatkan anugerah yang sangat besar, yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Nabi Yakub melarang anaknya ini atau putra tercintanya ini untuk bercerita kepada siapapun. Nah, ternyata apa yang terjadi teman-teman? Nabi Yusuf di kemudian hari akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Nabi Yusuf sejak kecil, remaja, hingga dewasa, hidupnya terlunta-lunta, mulai dibuang ke sumur, kemudian dijadikan budak, kemudian dipenjara bertahun-tahun. Namun, ternyata pengalaman Nabi Yusuf yaitu hidup terlunta-lunta dan dikucilkan itu sebagai bentuk tanda kenabiannya,
karena Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi dan rasul pada saat beliau berada di penjara. Dan ini juga merupakan ibrah atau pelajaran bagi kita semua bahwa sebuah kejayaan, sebuah kemuliaan memang harus dilewati dengan kerja keras atau kesengsaraan terlebih dahulu. Di dalam Al-Quran dijelaskan, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Dan ini dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah teman-teman, skenario Allah memang sangat luar biasa yang tidak bisa dinalar oleh kita semua. Bayangkan, Nabi Yusuf dulu berada di Palestina. Sedangkan Nabi Yusuf diangkat menjadi pejabat besar berada di Mesir atau di kerajaan Mesir. Padahal secara geografis jauh. Kemudian dari sisi sosial, Nabi Yusuf tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang Mesir. Bahkan beliau justru dipenjara, dijadikan budak. Namun atas anugerah Allah ini, Nabi Yusuf diangkat derajatnya secara berlahan, yaitu ditunjukkan mukjizat-mukjizatnya, mulai dari munculnya keahlian, yaitu menafsirkan mimpi, atau ahli di bidang ta'birur ru'ya, yaitu menafsirkan mimpi yang dijadikan patokan oleh raja. Pada saat itu Nabi Yusuf menafsirkan mimpi bahwa nanti akan ada momen atau masa paceklik, yaitu larang pangan, di mana masyarakat semuanya kesulitan dalam ekonomi, dan kemudian nanti akan muncul masa, yaitu masa kesuburan atau masa kemakmuran. Dan ternyata tafsir mimpi yang disampaikan oleh Nabi Yusuf ini benar. Dan bukan hanya itu, Nabi Yusuf banyak menafsirkan mimpi dan menjadi kenyataan. Dari situlah Nabi Yusuf mulai diangkat derajatnya dan dijadikan kepercayaan bagi sang raja. Lalu kemudian beliau diangkat derajatnya, yaitu menjadi pejabat penting di kerajaan Mesir. Nah, ini sebuah pertanda baik teman-teman. Siapapun di antara kita yang bermimpi melihat matahari, rembulan, dan bintang-bintang, tiada lain dan tiada bukan hanya ucapan syukur dan perasaan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diberikan kabar, diberikan isyarah akan munculnya kebaikan dan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan para manusia. Sehingga dari pengalaman Nabi Yusuf ini, jika siapapun di antara kita bermimpi melihat matahari, rembulan, dan bintang-bintang, apakah itu mimpi secara keseluruhan, tiga makhluk ini secara bersamaan, atau hanya mimpi salah satu, misalkan hanya melihat matahari, atau hanya melihat rembulan, atau hanya melihat bintang-bintang, semuanya memiliki makna yang positif, memiliki makna yang baik. Nah, di antara makna tersebut yang biasa dijadikan patokan, yaitu yang pertama, jika seseorang bermimpi melihat ini, atau melihat rembulan, matahari, dan bintang-bintang, insya Allah dia akan mendapatkan kesuksesan finansial, yaitu rezeki kita akan ditambah oleh Allah, akan dinaikkan oleh Allah, sehingga yang awalnya rezeki kita pas-pasan, maka lambat laun, perlahan tapi pasti rezeki kita akan menjadi mudah, akan menjadi besar. Oleh karena itu bersyukurlah. Kemudian makna yang kedua, jika seseorang bermimpi seperti ini, insya Allah dia akan mengalami perubahan hidup yang lebih baik. Misalkan awalnya menjadi orang biasa, menjadi yang luar biasa. Apapun bentuknya, tidak harus berupa materi. Apakah itu sebuah kepercayaan, apakah itu sebuah jabatan, apakah itu sebuah penghormatan dari masyarakat secara umum, ini merupakan bentuk perubahan yang lebih baik dan lebih besar. Kemudian makna yang ketiga yang muncul jika seseorang bermimpi seperti ini, melihat rembulan, matahari, dan bintang-bintang, insya Allah dia akan mendapatkan kenyamanan dan ketentraman dalam hidup. Dan ini merupakan poin utama dalam kehidupan kita. Karena tujuan hidup kita adalah mencari ketenangan, ketentraman, kedamaian,
keharmonisan dengan siapapun, apakah dengan pasangan kita sendiri, dengan keluarga kita, ayah ibu, anak cucu, saudara, teman, tetangga, dan masyarakat secara umum. Dan sebetulnya masih ada makna-makna yang lain yang berkaitan dengan tafsir mimpi, melihat matahari, rembulan, dan bintang-bintang, semuanya memiliki makna yang positif, makna yang baik. Oleh karena itu, jika kita bermimpi seperti ini, maka bersyukurlah, karena ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.